Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jamaah Al-Muhi. Terima kasih Pak Obus Ervin Ayu Transport Pak Suyar Patung Sapi yang telah mengantar kami untuk ziarah Wali Jabar dan Jateng. Setelah dari makam Sunan Kudus, Jawa Tengah, kami Jamaah Al-Muhi sampai di Kadilangu, Jawa Tengah untuk berziarah atau wisata religi ke makam Sunan Kalijogo. Di pintu gerbang masuk terdapat benar bertuliskan Hal Kanjeng Sunan Kalijogo ke-439. Sekarang sekitar jam 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 4 Agustus tahun 2024. Suasana hari ini begitu ramai sampai-sampai untuk berjalan saja kami susah. Banyak peziarah yang datang ke tempat ini, keadaan pun padat merayap. Kami harus hati-hati jangan sampai berpencar, karena kalau sampai tersesat sulit untuk mencarinya. Di sepanjang jalan, kami berdesak-desakan. Apa mungkin karena ada acara haul Kanjeng Sunan Kalijogo? Jadi banyak lautan manusia. Salamullahi warahmatuh alaikum ya wali Allah, atainatum wa surnatum tawassalna. Di sini kami langsung mencari tempat untuk wudhu sebelum masuk makam. Untuk masuk di kawasan makam, kami diwajibkan mencopot alas kaki terlebih dahulu. Ada banyak penjual plastik preset untuk menyimpan sandal, atau juga ada tempat penitipan sandal juga. Ini dia sedikit kisah tentang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Ia juga bernama Raden Said. Dan pada masa mudanya, berjuluk Branda Lokajaya. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang.
Oleh karena itulah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah, salah satunya dengan media wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada, sebagaimana dijelaskan Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Pada masa itu, ketika hendak mengadakan pentas atau pagelaran wayang, Sunan Kalijaga memberi wejangan atau nasihat keislaman kepada para penonton. Berikutnya, mereka diajak mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, mereka telah menyatakan diri masuk Islam sembari lambat laun belajar mengenai ibadah-ibadah Islam. Sunan Kalijaga pun dapat memikat hati masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah hingga Islam cepat menyebar. Sunan Kalijaga berhasil melakukan dakwah tanpa tekanan dan paksaan. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang makamnya berada di Kadilango, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Pernah menjadi murid Sunan Bonang. Menurut cerita, sebelum menjadi wali songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil kuryanya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakak tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu, jika dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi, sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga.
Pernikahan Sunan Kalijaga. Berdasarkan naskah Pustaka Darah Agung, Sunan Kalijaga diketahui menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishaq dan mempunyai 3 putra, yaitu 1. Sunan Muria, 2. Dewi Ruqayyah, 3. Dewi Sofiah. Sunan Kalijaga juga memiliki istri bernama Dewi Saroka yang merupakan puteri Sunan Gunung Jati dan memperoleh 5 orang anak, yaitu 1. Kanjeng Ratu Pembayun yang menjadi istri Sultan Trenggono, 2. Nyai Ageng Panenggak yang kemudian kawin dengan Kyai Ageng Pakar, 3. Sunan Hadi kelak menggantikan Sunan Kalijaga sebagai kepala Perdikan Kadilangu, 4. Raden Abdurrahman, 5. Raden Ayu Penengah Ibu dari Kipanjawi. Penerus dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Kalijaga wafat, perjuangan dakwah dilanjutkan oleh putranya sendiri yakni Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi gelar berubah menjadi Panembahan Hadi. Karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokroati sebagai Raja Mataram, sampai dengan keturunan sekarang Trah Panembahan Wijil di Kadilangu Demak. Pemakaman Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram tahun 1513 Saka, sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Makam ini hingga sekarang ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Haul Sunan Kalijaga diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat di Kadilangu, Demak. Warisan budaya Sunan Kalijaga. Berikut adalah daftar warisan budaya dari Sunan Kalijaga, yaitu ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dua, dialah penggagas baju takwa, perayaan Sekatenan, Garebek Maulud, serta lakan carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu Petruk Jadi Ratu. 3. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. 4. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Itulah beberapa sejarah cerita Kanjeng Sunan Kalijaga.
Alhamdulillah akhirnya selesai melaksanakan zikir dan tahlil di makam Sunan Kalijaga ini. Kami beranjak berdiri meninggalkan tempat duduk. Terlihat banyak sekali para peziarah, suara tahlil saling saut menyaut. Inilah bukti bahwa, walaupun Kanjeng Sunan Kalijogo sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi ilmu dan karomahnya masih terasa sampai sekarang. Masih bermanfaat buat orang-orang di sekitar makam untuk mendapatkan rezeki. Seperti para pedagang, tukang parkir, dan lain sebagainya. Di sini juga ada sumber air. Untuk para peziarah biasa dibawa pulang menggunakan botol atau jerigen bertujuan ngalap berkah. Dulu air ini digunakan para peziarah untuk melepas dahaga bila berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Terima kasih untuk para jamaah Al-Muhi yang beralamat Sawit Gombang Ponjong Gunung Kidul. Dan juga untuk Bapak Jalal sebagai Ustadz. Serta Lurah Gombang, Bapak Supriyanto. Sebelum kembali ke bus, saya meminta pada istriku untuk beli oleh-oleh. Di sini lengkap dan harganya bersahabat.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zubaidi Official. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.